Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Pemerintah menegaskan, kelapa sawit bukan komoditas yang merusak hutan. Staf Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, hutan Indonesia masih jauh lebih banyak dibandingkan lahan kelapa sawit yang ada saat ini. Kita sampaikan kita bukan perusak hutan, bukan perusak alam karena kita punya semua yang menurut mereka habis. Indonesia masih banyak, mereka bilang kita merusak hutan kita masih 120 juta. Mereka bilang kita merusak plasma nutfah, kita masih punya baik in situ dan ex situ, baik di dalam hutan itu sendiri, rumahnya sampai 27 juta hektar, kelapa sawit hanya 16 juta hektar. Sawit Indonesia adalah komoditas yang penting bagi kehidupan manusia, baik di dalam negeri maupun global. Namun batu sandungan hadir ketika muncul regulasi penjegal dari Uni Eropa mengenai EU Deforestation Free Regulation atau Undang-Undang EUDR. Mudah-mudahan dengan semakin keras kita menyampaikan kelapa sawit kita, semakin keras juga mereka berikan ke kita. Dulu belum ada regulasi, sekarang sudah ada EUDR. EUDR hampir semua negara produsen menolak, sekarang Indonesia dengan Joint Task Force, karena kita Joint Task Force malah semua melihat apa yang dilakukan di Indonesia. Sejak pertengahan tahun 2023 lalu, Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk satuan tugas bersama dengan Komisi Eropa untuk dalam memperkuat kerjasama terkait implementasi peraturan deforestasi Uni Eropa. Kita harus kompak dan jangan saling hilangkan manfaat dan peran satu dua orang karena kita mau lebih eksis, tapi kita berjuang bersama-sama, kita dorong semua aspek. Perwakilan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa akan melakukan pertemuan pada tanggal 2 Februari nanti. Yang akan diikuti oleh anggota gugus tugas ad hoc yang dibentuk pada Agustus tahun 2023 lalu. Yang jadi perwakilan Indonesia di Task Force EUDR, pertemuan itu akan fokus membahas 5 hal utama yang akan diperjuangkan pemerintah terkait kebijakan anti-deforestasi Uni Eropa, EUDR. Seperti diketahui, Uni Eropa sejak Mei tahun 2023 lalu memberlakukan UU baru, yaitu EUDR. Kebijakan ini bakal berlaku efektif per akhir tahun 2024. Di mana produk sawit, daging, kopi, kayu, kakao, karet, kedelai, dan turunannya tak bisa lagi dijual di Uni Eropa jika terbukti diproduksi dengan proses yang memicu deforestasi. Sontak kebijakan Uni Eropa ini membuat produsen utama sawit dunia, Indonesia dan Malaysia kalang kabut. Hingga kemudian pada tanggal 31 Mei tahun 2023 lalu, kedua negara melakukan misi bersama ke Brussels dan pada tanggal 28 Juni tahun 2023 Komisi Uni Eropa melakukan kunjungan lanjutan ke Indonesia dan Malaysia. Hasilnya, gugus tugas ad hoc EUDR dibentuk. Ada 5 hal penting yang akan kami tindak lanjuti dalam task force nanti. Rencananya akan ada pertemuan pada tanggal 2 Februari. Kelima hal pokok itu adalah: pertama, inklusivitas petani kecil. Dalam hal ini, pemerintah lewat task force tersebut akan menekankan nasib petani kecil agar tidak terpinggirkan akibat implementasi EUDR. Saya rasa dunia juga akan lawan hal itu. Kedua, sustainability atau keberlanjutan. Lewat task force akan ditindaklanjuti sikap Uni Eropa yang tak mengakui sistem keberlanjutan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, terkait benchmark mengenai kategori berisiko tinggi dan berisiko rendah. Ini akan kita bahas masing-masing. Keempat, traceability atau ketertelusuran. Lewat task force, pemerintah akan mengkomunikasikan agar ada solusi terkait kebijakan tersebut. Hal itu karena untuk memenuhi uji tuntas EUDR, dibutuhkan jutaan dokumen untuk membuktikan ketertelusuran sawit rakyat. Kelima, soal kerahasiaan data. Kita bisa penuhi data untuk traceability,
tapi bagaimana jaminan kerahasiaan datanya? Ini akan kita tindak lanjuti di Task Force nanti. Harga minyak zaitun telah meroket di seluruh Uni Eropa. Hal ini terjadi saat Brussel menolak menerima sejumlah minyak sawit mentah atau CPO asal Indonesia karena aturan deforestasi. Menurut data dari Rostat, kantor statistik blok tersebut, harga minyak zaitun melonjak sebesar 50% secara tahunan di bulan Januari. Ini mengikuti peningkatan sepanjang paruh kedua tahun 2023, dengan lonjakan sebesar 37% di bulan Agustus dan kenaikan mengejutkan sebesar 51% di bulan November tahun 2022. Laporan kenaikan harga ini seiring lonjakan harga bahan pokok di benua tersebut. Data menunjukkan inflasi minyak zaitun sangat tinggi terutama di negara-negara Eropa Selatan, tempat produksinya sendiri. Harga di Portugal misalnya, melonjak sebesar 69,1% pada bulan Januari dibandingkan tahun lalu. Kenaikan terbesar di seluruh blok tersebut, diikuti oleh Yunani dengan kenaikan sebesar 67%. Di Spanyol harga melonjak sebesar 62,9%. Padahal negeri itu adalah produsen dan eksportir minyak zaitun terbesar di dunia. Peningkatan juga terjadi di Rumania 13%, Irlandia 16%, dan Belanda 18%. Namun jumlahnya memang tak sesignifikan Portugal, Yunani dan Spanyol. Sebenarnya Rostat tidak merinci penyebab lonjakan harga. Namun laporan media sebelumnya mengaitkannya dengan kondisi cuaca buruk di wilayah tersebut, termasuk gelombang panas ekstrim di negara-negara penghasil minyak zaitun, yang mengurangi hasil panen. Produksi dalam negeri berkurang lebih dari separuhnya pada tahun pertanian tahun 2022 sampai tahun 2023 menjadi 675.000 ton, menurut data Kementerian Pertanian. Para pejabat di Spanyol memperkirakan produksi akan tetap di bawah rata-rata 1 juta ton pada tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024, yang berarti harga kemungkinan akan terus meningkat. Pakar industri telah memperingatkan bahwa penurunan harga tidak mungkin terjadi hingga tahun 2025. Kondisi ini sendiri terjadi saat sejumlah CPO asal Indonesia, yang dapat menjadi substitusi zaitun, tertahan dan tidak dapat memasuki benua biru lantaran aturan deforestasi. Aturan ini memaksa produsen sawit agar dapat memenuhi aturan Eropa terkait pembukaan lahan. Ekspor produk sawit Indonesia ke Eropa ambles 11,6% dari 4,13 juta ton di tahun 2022 menjadi 3,7 juta ton di tahun 2023. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono, menyebut ini juga disebabkan kondisi ekonomi benua biru. USA masih dilanda inflasi yang di atas target, begitu juga dengan Eropa di mana kondisi ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi inflasi yang masih tinggi.
Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.